losing time, I'm fading fast. Toprak Razgatlioglu akhirnya benar-benar membuka lembaran baru dalam karir balapnya. Dan babak ini bukan bab sembarangan. Ini adalah lompatan besar, penuh risiko, penuh sorotan, sekaligus syarat ekspektasi, MotoGP. Nama Toprak kini resmi masuk dalam daftar pembalap paling disorot jelang musim 2026, bukan hanya karena statusnya sebagai juara dunia World SBK 3 kali, tetapi karena ia menjadi bagian dari proyek paling ambisius Yamaha dalam beberapa tahun terakhir, YZR-M1 bermesin V4 yang sejak lama dinanti-nantikan publik padat. Sejak kepindahannya diumumkan, pertanyaan demi pertanyaan bermunculan. Apakah gaya balap agresif Toprak yang terkenal dengan pengereman ekstrim akan cocok di MotoGP? Apakah transisi dari ban Pirelli ke Michelin bisa berjalan mulus? Dan yang paling menggelitik, apakah Yamaha V4 ini benar-benar senjata rahasia yang mampu mengangkat Toprak langsung ke papan atas, bahkan podium, di musim debutnya? Jawaban awal mulai terlihat dari tes privat di Valencia pada November lalu. Memang, secara hasil mentah, posisi ke-18 dengan selisih waktu 1:294 detik dari pembalap tercepat terlihat biasa saja, bahkan bagi sebagian orang mengecewakan. Namun di balik angka itu, ada cerita lain yang jauh lebih menarik. Itu adalah tes pertama Toprak dengan Yamaha MotoGP. Pertama kali menunggangi mesin V4 YZR-M1, dan pertama kalinya ia benar-benar merasakan karakter MotoGP modern yang sangat berbeda dari World SBK. Yang membuat publik semakin penasaran adalah sikap Toprak sendiri. Alih-alih menjual mimpi atau memanaskan ekspektasi, rider asal-alanya, Turki itu justru tampil kalem, dewasa, dan penuh perhitungan. Saat peluncuran tim, Selasa malam, ia menekankan satu hal yang mungkin terdengar tidak clickbait, tetapi justru itulah yang membuatnya berbahaya. Pola pikir jangka panjang. Ini adalah babak baru dalam karir saya, dan saya ingin menghadapinya dengan pola pikir pengembangan jangka panjang sejak awal, ujar Razgatlioglu. Kalimat ini sederhana, tetapi syarat makna. Toprak tahu betul ia tidak datang ke MotoGP sebagai pembalap biasa. Ia datang sebagai juara, sebagai ikon, dan sebagai bagian dari revolusi teknis Yamaha. Menariknya, meski fokus pada proses, Toprak tidak menutupi sinyal positif yang ia rasakan sejak awal. Ia mengakui bahwa kesan pertamanya terhadap Yamaha V4 sangat menjanjikan, terutama dalam hal akselerasi dan keluar tikungan. Ini penting, karena selama bertahun-tahun Yamaha kerap dikritik lemah di sektor tersebut dibandingkan rival-rival Eropa. Tes pertama dengan YZR-M1 V4 baru telah positif, terutama dalam hal akselerasi dan keluar tikungan, ungkapnya. Bagi pembalap yang dikenal jago mengunci roda depan, kontrol pengereman ekstrim, dan agresif saat masuk tikungan, karakter motor yang stabil saat keluar tikungan adalah modal emas. Tentu saja, tantangan besar masih menanti. MotoGP bukan hanya soal motor cepat, tetapi soal konsistensi, manajemen ban Michelin yang terkenal, rewel, serta persaingan yang nyaris tanpa celah. Toprak menyadari itu semua. Ia bahkan dengan jujur menyatakan bahwa target utamanya di musim ini bukanlah kemenangan instan, melainkan pengembangan dan adaptasi. Tujuan utama saya musim ini adalah pengembangan, beradaptasi dengan MotoGP, memahami motor dan tingkat persaingan, serta membangun konsistensi dari balapan ke balapan, katanya. Pernyataan ini seolah menjadi peringatan halus bagi para rival. Jangan terkecoh dengan hasil awal, karena Toprak sedang membangun fondasi. Di balik layar, ada satu sosok yang justru berani berbicara lebih jauh dan lebih berani, Kenan Sofuoglu. Manajer sekaligus mentor Toprak ini bukan orang sembarangan. 5 kali juara dunia World Supersport, Sofuoglu dikenal sebagai figur yang sangat percaya diri, bahkan terkadang terlalu percaya diri. Namun kali ini, ucapannya terasa penuh keyakinan, bukan sekadar sensasi. Saat diwawancarai GP1, Sofuoglu menyebut bahwa tes di Sepang nanti akan menjadi titik balik besar bagi Toprak. Menurutnya, apa yang terjadi di Valencia belum mencerminkan potensi sebenarnya. Di Valencia, M1 tidak sepenuhnya sesuai dengan kebutuhannya, tetapi di Sepang, saya pikir dia akan 90% siap, bahkan dalam hal posisi, ujar Sofuoglu. Kalimat ini langsung memicu spekulasi. 90% siap, bahkan dalam hal posisi? Apakah ini berarti Toprak bisa langsung merangsek ke 10 besar, atau bahkan lebih? Lebih jauh lagi, Sofuoglu dengan percaya diri menyebut bahwa Toprak berpeluang meraih beberapa podium di musim 2026. Ya, podium. Bukan sekadar finish point, bukan sekadar top 10, tetapi berdiri di Parc Ferme MotoGP. Saya pikir dia bisa mendapatkan beberapa podium. Terkadang Anda membutuhkan keberuntungan, baik itu cuaca atau cengkeraman ban. Namun, saya pikir dia akan menemukan cara untuk melakukannya, katanya.
Pernyataan ini tentu terdengar berani, bahkan provokatif, mengingat ketatnya persaingan MotoGP saat ini. Namun, jika melihat sejarah Toprak yang sering melakukan hal tidak masuk akal di World SBK, pernyataan itu tidak sepenuhnya mustahil. Langkah berikutnya sudah di depan mata. Toprak akan bergabung dengan rekan setimnya Jack Miller serta para pembalap Monster Energy Yamaha dalam sesi Shakedown di Sepang akhir bulan ini. Ini bukan sekadar tes biasa. Sepang adalah trek yang brutal, panas, dan sangat menuntut fisik serta motor. Jika Yamaha V4 benar-benar menjanjikan, maka sinyalnya akan terlihat di sini. Setelah itu, Toprak akan menghadapi ujian sesungguhnya, tes resmi MotoGP pada 3 hingga 5 Februari, di mana seluruh grid akan turun dengan kekuatan penuh. Di sanalah peta kekuatan mulai terlihat. Di sanalah publik akan menilai, apakah Toprak hanya sensasi World SBK atau ancaman nyata di MotoGP. Menariknya, di tengah fokus pada musim debutnya, Toprak justru melempar pernyataan yang membuat banyak orang merinding. 2027. Ia dengan terbuka menyatakan keyakinannya bahwa era motor 850cc, kembalinya ban Pirelli, dan pengalaman 1 tahun di MotoGP akan menjadi kombinasi mematikan. Saya percaya pada tahun 2027, saya dapat melakukan beberapa hal istimewa, kata Razgatlioglu kepada Sky Italia. Kalimat ini terdengar seperti janji. Janji bahwa apa yang ia lakukan di 2026 hanyalah pemanasan. Pernyataan itu diperkuat oleh Sylvain Guintoli, juara dunia World SBK 2014 dan analis teknis yang sangat dihormati. Menurut Guintoli, Toprak di era baru MotoGP bisa menjadi senjata sesungguhnya. Pada tahun 2027, Toprak akan menjadi senjata yang sesungguhnya, ujarnya. Ketika orang seperti Guintoli berbicara, Padek biasanya mendengarkan. Kini, semua mata tertuju pada satu nama, Toprak Razgatlioglu. Yamaha V4, Michelin, MotoGP, tekanan, ekspektasi, dan sejarah yang menunggu untuk ditulis. Apakah ini akan menjadi kisah adaptasi panjang yang penuh kesabaran? Atau justru dongeng pembalap World SBK yang datang dan langsung mengguncang dunia MotoGP? Satu hal yang pasti, musim 2026 bukan sekadar debut bagi Toprak. Ini adalah awal dari sebuah proyek besar. Dan jika semua potongan puzzle ini benar-benar menyatu, MotoGP mungkin sedang menyambut bintang yang datang dengan cara berbeda, tenang, penuh perhitungan, tapi mematikan saat waktunya tiba. And I know of sadness, the anxious and panic, the